Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalal ilahu dzul ula alaika ya khairal bashar anta nabiyyul mustafa wal hashimiyul muftakhar. Shalal ilahu dzul ula alaika ya khairal bashar anta nabiyyul mustafa wal hashimiyul muftakhar. Wa itratan samaitahu a'immatan isna asyar. Wa itratan samaitahu a'immatan isna asyar. Bihim hadana rabbuna mubghiduhum yasla saqar. Bihim hadana rabbuna mubghiduhum yasla saqar. Sallal ilahu dzul ula alaika ya khairal bashar anta nabiyyul mustafa wal hashimiyul muftakhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin. Ikhwani, pemirsa yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan tema yang sangat menarik. Tema tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali sebagai syahid mihrab. Imam Ali alaihissalam dikenal dengan sebutan syahid mihrab. Artinya orang yang syahid di dalam mihrabnya. Mihrab itu artinya tempat sholat. Imam Ali alaihissalam syahid ketika Imam Ali sedang sholat, bahkan dalam keadaan sujud di mihrabnya sedang memimpin sholat subuh. Dia kemudian dipukul oleh seorang manusia yang sangat bejat yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. 2 hari berikutnya, tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, Imam Ali alaihissalam syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang syahid adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam hadis dikatakan, fauqal birri birrun illa syahadata fi sabilillah. Di atas sebuah amal soleh, di atas sebuah amal kebaikan, ada amal kebaikan yang lebih tinggi lagi. Kecuali kalau sudah sampai pada syahid, maka tidak ada sebuah amal yang lebih tinggi di sisi Allah daripada syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau orang dalam hidup ini mendapatkan syahadah di jalan Allah, akhir hayatnya adalah syahid, ketahuilah bahwa orang itu sangat mulia di sisi Allah. Karena itu kenapa seluruh imam-imam ahlul bait alaihimussalam akhir hayatnya adalah orang-orang yang syahid. Di antara imam ahlul bait yang disebut sebagai sayyidus syuhada siapa? Imam Husain alaihissalam, penghulu para syuhada. Imam Ali alaihissalam juga syahid. Tapi memang Imam Husain dapat gelar sebagai sayyidus syuhada. Imam Ali alaihissalam dikenal dengan syahid mihrab. Syahidnya di dalam mihrab tempat sholatnya. Subhanallah, dia syahid di tempat yang paling indah yang namanya masjid. Dalam keadaan yang paling indah pada waktu dia sujud. Di hari yang paling mulia, 19 Ramadan, bulan Ramadan, 19 Ramadan disebutkan di dalam riwayat kemungkinan malam Lailatul Qadar. Dan dia wafat dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir tanggal 21 Ramadan pada salah satu malam Lailatul Qadar. Karena itu Imam Ali alaihissalam ketika dia merasakan ada sebuah pukulan pedang yang sangat tajam dan beracun yang dihantamkan ke kepalanya, dia kemudian berkata kepada Allah, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, sekarang aku sudah lulus. Demi Tuhan Ka'bah, sekarang jalanku, jalan hidupku sudah benar dan sudah lurus. Kenapa? Karena akhir hayatnya adalah akhir hayat yang paling baik. Ukuran kebaikan seseorang bisa dilihat dari akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya baik, subhanallah, tidak ada sebuah kebaikan yang lebih tinggi di akhir hayat kecuali syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mohon kepada Allah, Allahumma rzuqna syahadata fi sabilillah. Ya Allah, anugerahkan kami bisa syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahid di jalan Allah artinya kematiannya adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dan yang syahid di jalan Allah. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. Allah berfirman, jangan kalian duga orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu bahwa mereka adalah orang-orang mati. Tetapi sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan senantiasa mendapatkan rizki daripada Allah. Subhanallah. Imam Ali adalah manusia yang akhir hayatnya sangat baik. Akhir hayatnya syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia yang telah sempurna di dalam menjalani hidupnya. Yang sangat sempurna di dalam meniti hidupnya. Dari alif sampai ya, dari awal sampai akhir. Akhir hayatnya adalah syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alaihissalam terkenal sebagai pahlawan besar. Ada sebuah kisah dalam sebuah peperangan yang namanya peperangan Khandaq. Pada waktu itu pasukan kaum muslimin bertahan di luar kota Madinah. Jadi kaum muslimin pada zaman itu, di zaman Nabi tidak terlalu banyak. Sementara orang-orang musyrikin dari Mekah yang mau menyerang Nabi dan kaum muslimin ini jumlahnya sangat banyak. Akhirnya berdasarkan
usulan dari Salman Al-Farisi, pasukan kaum muslimin akhirnya membuat sebuah parit mengelilingi kota Madinah, supaya kalau musuh mau menyerang kota Madinah, tiba-tiba mereka melihat parit, kudanya nggak mampu menyeberang. Ala kulli hal, datanglah musuh. Ketika musuh datang, mereka melihat parit, mereka nggak bisa menyeberang. Akhirnya ada satu dari musuh ini yang sangat gagah, yang dikenal sebagai seorang pahlawan dari kalangan musyrikin. Pemberani, orang memang jago perang, namanya Amr bin Wud. Amr bin Wud, dia dengan gagah perkasa menggerakkan kudanya sampai kemudian bisa melompati itu parit. Dan dia menantang. Dia bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, man yubarizuni? Siapa wahai Muhammad yang berani menantang aku? Ya Muhammad, dia ejek Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau bilang bahwa engkau punya sahabat-sahabat cinta pada kematian. Mereka sanggup mati membelamu, sekarang aku datang. Siapa yang berani menantang aku? Katanya semua sahabat-sahabat Nabi yang ada pada waktu itu tidak berani. Karena yang dihadapinya adalah siapa? Amr bin Wud. Orang yang sangat terkenal sebagai ahli perang. Imam Ali masih muda. Imam Ali alaihissalam umurnya di bawah 30 tahun, masih muda, 20 tahun sekian. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ubarizuhu. Izinkan aku ya Rasulullah melawan ini musuh. Nabi bilang, ya Ali, engkau masih sangat muda, belum punya pengalaman perang, udah engkau istirahat dulu, kita lihat siapa yang berani yang lain. Tiba-tiba para sahabat yang lain gak berani keluar. Takut-takut nanti sekali tebas oleh Amr bin Wud bisa syahid, bisa gugur. Tapi mereka gak berani. Imam Ali sekali lagi bilang, ana ya Rasulullah, izinkan aku. Sampai 3 kali Imam Ali alaihissalam minta izin daripada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan Imam Ali keluar menghadap Amr bin Wud. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ali pedangnya. Nabi berdoa. Nabi minta kepada Allah agar membantu Ali bin Abi Thalib yang mau berperang melawan Amr bin Wud ini. Dan katanya Ali keluar. Itu ketika Imam Ali keluar, Nabi bilang begini. Nabi SAW menyebut tentang Imam Ali yang keluar dengan berkata begini. Dia bilang, keluarlah al-haqqu kulluh alal batili kullih. Keluarlah al-haq secara keseluruhan berhadapan dengan batil secara keseluruhan. Imam Ali adalah simbol daripada al-haq. Melawan Amr bin Wud sebagai apa? Batil. Keluar Imam Ali, perang. Subhanallah. Waktu dia berhadapan dengan Imam Ali, ini Amr bin Wud melecehkan. Bilang, kau masih anak kecil. Ototmu masih kecil, jangan berhadapan dengan saya deh. Ditanya, engkau anak siapa? Dia bilang, ana ibnu Abi Thalib. Samadni ummi Haidara. Ibuku memberiku nama adalah Haidar. Aku adalah putranya Abu Thalib. Terus Amr bin Wud bilang, jangan, Amr bin Wud, Abu Thalib itu teman saya, nggak enak saya mau membunuh anaknya, orang lain aja. Ali bilang, tidak, aku yang akan membunuhmu. Akhirnya subhanallah, ditantang oleh Imam Ali, akhirnya dia juga turun perang. Ketika perang, subhanallah, dengan ketangkasan Imam Ali bin Abi Thalib, dalam 2-3 kali pukulan Amr bin Wud jatuh. Dan pasukan kaum muslimin kemudian berteriak menyatakan kegembiraan mereka. Lalu terdengar sebuah suara dari langit yang memuji Ali bin Abi Thalib. La fatan illa Ali wala sayfa illa dzul faqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada
pedang sehebat pedangnya Zulfaqar. Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian mengalahkan Amr bin Wud dan kalahlah seluruh pasukan musuh-musuh. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Dibilang la darbu aliyin fi yaumil khandaq afdalu min ibadati tsaqalain. Pukulan Ali pada hari Khandaq itu lebih baik daripada ibadah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Seorang pejuang. Seorang yang menghabisi seluruh hidupnya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini akhirnya mendapatkan sebuah kemuliaan daripada Allah, yakni syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini Ali bin Abi Thalib, imam kita, imamul muslimin, seorang manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam yang benar-benar pilihan, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat salehah yang bernama Fatimah binti Asad. Ini Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, karena itu sangat penting untuk kita mengetahui sejarah Imam Ali, khususnya akhir-akhir hayat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Ali, subhanallah, akhir hayatnya sebagai manusia yang memang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali adalah orang yang punya sifat sayang kepada orang, tetapi tidak pernah mengorbankan agamanya. Adil dan tidak pernah mengorbankan agamanya. Ada satu kisah ketika Imam Ali jadi khalifah, jadi pemimpin, berarti dia kaya sekali. Seperti seorang presiden kaya enggak? Presiden kan berarti dia menguasai kekayaan negara, begitu kan? Imam Ali bin Abi Thalib pernah menjadi khalifah kaum muslimin selama 5 tahun. Kaya raya. Kalau dia mau apapun, dia bisa. Lawan politik Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, ketika dia berkuasa, wah, dia punya macam-macam. Makanannya saja sudah berwarna-warni. Tapi ketika Imam Ali jadi pemimpin dan menjadi khalifah, dia tidak pernah tertipu oleh dunia. Bahkan dia berkata, "Ghurri ghairi, ghurri ghairi." Carilah, tipulah orang lain, kata Ali. Walaupun dunia berada dalam genggamannya, tetapi dia tidak pernah ditipu oleh dunianya. Satu hari, saudaranya yang bernama Aqil datang minta bantuan kepada Ali. Aqil, saudaranya Imam Ali, minta bantuan. Dibilang, "Ya Ali, saya ini banyak hutang, banyak tanggungan. Tolong bantu saya ya Ali." Waktu itu Imam Ali sudah jadi khalifah, sudah sangat kaya kalau dia mau. Saudara datang minta bantuan. Ali bin Abi Thalib bilang begini. Dia bilang, "Ya Aqil, tunggu nanti pada waktu aku gajian. Pada waktu nanti aku gajian, dapat gajian, nanti aku berikan gajian aku kepadamu." Terus Aqil bilang, "Ya Ali, ini kekayaan negara ada di tanganmu. Engkau bisa mengambil uang dari Baitul Mal kapan aja. Aku tidak minta banyak, sekedar engkau bayarkan hutangku dan engkau berikan keluargaku yang memang butuh duit. Aku tidak minta lebih." Ali bilang, "Ya udah, nanti tunggu. Sekarang uangku sudah habis. Gajian aku sudah habis. Makan cuman sekeping roti, minum cuman segelas air.
Kalau mau uangku, ya tunggu. Nanti kapan? Awal bulan ketika gajian. Aqil tetap memaksa. Ya Ali, bukankah sangat mudah bagimu untuk mengeluarkan uang? Apalagi kepada saudaramu yang butuh. Ketika Aqil tidak mau ngerti-ngerti, Imam Ali kemudian bilang begini, sudahlah gampang aja deh. Ikut aku katanya. Wah, Aqil senang deh. Pasti mau diberikan sesuatu oleh saudaranya Ali bin Abi Thalib. Diajaklah Aqil ini oleh Imam Ali ke pasar. Banyak toko-toko orang, warung-warung orang, gitu kan? Kemudian Imam Ali bilang, mari kita rampok ini. Mari kita pecahkan ini toko-toko. Kita ambil uang mereka. Aqil bilang, ya Ali, aku tidak ingin mengajakmu ngerampok. Aku tidak ingin mengajakmu memecahkan toko-toko orang. Aku ingin uang sebatas yang aku butuhkan. Ali bilang, apa bedanya antara ngerampok ini toko-toko dengan merampok uang Baitul Mal? Apa bedanya antara memecahkan milik orang lain dengan aku mengambil uang daripada Baitul Mal dan memberikannya kepadamu? Ali bilang, demi Allah, aku tidak akan lakukan itu. Allahu Akbar. Ini imam kita. Dunia ada dalam genggamannya, tapi tidak pernah terpengaruh oleh dunia. Orang yang sangat adil. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah malam-malam jalan keliling melihat rumah-rumah rakyatnya. Lalu kemudian dia melihat ada satu ibu sedang masak di sebuah rumah. Sementara anak-anaknya nangis. Imam Ali masuk. Dia nggak tahu bahwa yang masuk ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Imam Ali masuk, Imam Ali nanya, Bu, sedang buat apa? Dia bilang, sedang masak air. Anakmu kenapa nangis, Bu? Anakku sudah dari pagi nggak makan. Aku nggak bisa ngasih makan karena aku nggak punya apa-apa. Loh, ini ibu masak apa? Yang aku masak adalah air. Kenapa masak air? Ya, supaya anakku mikir aku sedang masak makanan. Kenapa ibu nggak punya makanan? Ali tanya. Dia bilang, suamiku meninggal, suamiku syahid. Ikut Ali perang syahid, tapi Ali nggak memperhatikan suami, tidak memperhatikan aku sebagai jandanya. Suamiku syahid, ikut Ali perang. Tapi ketika suamiku sudah tidak ada, Ali tidak memperhatikan aku. Lalu dia kata-katain Ali bin Abi Thalib. Padahal yang datang ini siapa? Ali. Ali mendengar itu, Ali sedih. Ali bilang, subhanallah, ada di antara rakyatku yang aku tidak tahu keadaannya seperti ini. Ali pulang. Ali bilang, sebentar Bu, saya keluar, saya carikan gandum, kata Ali. Imam Ali alaihissalam keluar. Imam Ali carikan gandum, Imam Ali pulang, Imam Ali masak. Imam Ali bilang kepada ibu ini, wahai ibu, ibu jaga anak-anak sebab ibu lebih dekat dengan anak-anak. Biar aku yang masak ya ibu. Dia bilang, iya terima kasih, terima kasih. Ini Ali katanya tidak memperhatikan saya, terima kasih engkau wahai anak muda. Katanya Imam Ali alaihissalam bikin gandum, terus Imam Ali bikin roti, dan Imam Ali panggang roti. Waktu Imam Ali panggang roti, kan Imam Ali tiup itu bara api. Panasnya bara api itu terasa di mukanya Imam Ali. Imam Ali bilang dengan suara yang terdengar, dibilang, duhai badan Ali bin Abi Thalib, rasakan panasnya dunia, jangan sampai engkau merasakan panasnya akhirat. Biarlah engkau rasakan panasnya dunia, asal engkau selamat daripada panasnya api neraka. Tengah Imam Ali memasak, Imam Ali meniup sambil merah badannya, mukanya. Tiba-tiba ada orang masuk. Ketika dia melihat laki-laki ini, dia kenal.
Dia bilang, ya Khalifah Rasulullah, ya Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, si ibu kaget. Ibu bilang, ini adalah Ali. Imam Ali bilang, iya, aku adalah Ali. Aku minta maaf padamu, wahai bunda, kalau ada bagian dari rakyatku yang tiba-tiba luput daripada perhatian aku. Dan Imam Ali alaihissalam kemudian membagikan apa yang dia masak kepada si ibu ini dan anak-anaknya. Imam Ali manusia yang punya rasa keadilan yang luar biasa. Pantas saja orang sehebat ini kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang paling besar bagi Imam Ali adalah apa? Syahid di jalan Allah. Karena itu ada hadis berkata, fauqa kulli birrin birrun illa syahadata fi sabilillah. Di atas setiap amal kebajikan ada amal kebajikan yang lebih tinggi kecuali syahid di jalan Allah. Kalau sudah orang mencapai pada kalimat syahid, maka tidak ada kebajikan yang lebih tinggi dari dia. Imam Ali alaihissalam sempurna dalam segala hal, dan disempurnakan lagi akhir hayatnya syahid di jalan Allah. Dan syahidnya dalam keadaan sujud pada malam yang sangat bagus, malam 19 Ramadan, dan syahid pada tanggal berapa? 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ini Imam Ali, subhanallah. Pemirsa yang kami muliakan, Imam Ali yang demikian agung di akhir hayatnya tetap saja bersifat adil, bahkan kepada yang membunuhnya sekalipun. Siapa yang membunuh Imam Ali? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Imam Ali ketangkep. Ditangkap, ditaruh di sel. Allahu Akbar. Orang-orang sudah pada ingin membalas Abdurrahman bin Muljam. Ali bilang, jangan. Aku yang paling tahu bagaimana aku memperlakukan dia. Jangan kalian zalimi dia. Dia pembunuhku, benar. Tapi dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Imam Ali berkata kepada putranya Imam Hasan. Dia bilang, ya Hasan, kalau aku hidup, walaupun sudah ditikam sedemikian parah, akulah yang akan menghakimi dan mengadili Abdurrahman bin Muljam. Tapi kalau aku syahid, maka nyawa dibalas dengan nyawa, dihukum, selesai. Tapi ini tawanan perang atau pembunuh ini sekarang berada di sel. Subhanallah. Perhatikan hebatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali selama 2 hari kadang-kadang semaput, kadang-kadang dia sadar. Sejarah mencatat ketika Imam Ali sadar, seringkali ditawarin susu oleh anaknya Hasan, Husain, Zainab, minum susu, minum air. Allahu Akbar. Katanya Imam Ali kalau diberikan 1 gelas air, Imam Ali minum setengahnya. Dan setengah yang sisa dia bilang, berikan itu kepada pembunuhku Abdurrahman bin Muljam. Dia juga berhak untuk meminum. Perhatikan Imam Ali. Sifat adilnya tidak pernah dia kikis walaupun dia dalam keadaan yang paling mengeri, yang paling mengesankan seperti itu. Nah, jadi ikhwan, hadirin, pemirsa yang kami muliakan, kita meniru Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Akhir hayat yang bagus, sifat-sifat yang bagus, supaya kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut setia Al-Imamu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sholli ala Muhammad